Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 4 strip 2, yaitu deklarasi impor dan deklarasi package. Tujuan mempelajari materi ini yaitu yang pertama, mengakses kelas dengan menggunakan nama yang memenuhi syarat, kemudian menguraikan fungsi pernyataan impor, menggunakan pernyataan import untuk mengakses kelas dalam package, memahami tujuan asterisk atau tanda bintang dalam pernyataan impor, dan yang terakhir mengidentifikasi package yang secara otomatis diimpor. Kita masuk mulai yang pertama, mengapa Anda harus berinovasi? Anda mungkin seringkali menulis ulang kode Java yang sama untuk berbagai program. Sebagai alternatif, menulis ulang kode yang sama, Anda dapat memakai pustaka yang disediakan oleh Java yang menata kode yang sering digunakan. Pustaka ini disebut sebagai pustaka kelas Java atau Java Class Library. Dokumentasi pustaka Java Class ini, pustaka kelas Java ini tersedia di sini. Saya coba klik ya. Ini adalah dokumen pustaka Java kelas Java yang tersedia di sini. Ya, ini macam-macam banyak. Anda bisa cari apapun di sini yang berkaitan dengan Java, sistem out print learn dan lain sebagainya misalnya. Saya kembali ke sini lagi ke slide-nya. Paket atau package dalam Java Class Library atau pustaka kelas Java. Kelas pustaka kelas Java ini itu disusun ke dalam sebuah package atau diorganize ke dalam package. Package itu berisi sekelompok kelas yang terkait. Dengan package lebih mudah untuk menemukan kelas terkait. Package dalam Java Class Library masih ya. Package-nya ini ada java.length, java xswing, java.next dan java.time. Tujuannya ini macam-macam sendiri-sendiri ya. Silakan dibaca. Yang pertama, java.length ini memberikan kelas yang sangat mendasar dalam desain bahasa Java. Java.swing ini memberikan kelas untuk membangun komponen GUI. Java.net ini memberikan kelas untuk aplikasi jaringan, dan Java.time ini menyediakan atau memberikan kelas untuk tanggal, waktu, instan, dan durasinya. Bagaimana cara menata package? Sekumpulan kelas ditata dalam hierarki mirip pohon yang memungkinkan paket dibagi ke dalam subpaket seperti ini ya. Java.awt ini kelas untuk elemen dan grafis GUI dasar ini ya. Java awt font, kelas yang terkait dengan font, kelas Java awt geom, kelas untuk menentukan objek dua dimensi. Menggunakan kelas dari sebuah package. Untuk menggunakan kelas dari package dalam program, Anda perlu menentukan nama yang memenuhi syarat. Sebagai contoh, yang menggunakan kelas scanner untuk membaca input keyboard, itu nama yang memenuhi syarat untuk kelas scanner yang ditentukan dalam paket java.util ini ya. Java.util scanner, ini package, ini class name. Menggunakan nama kelas yang memenuhi syarat. Seperti yang Anda lihat, menggunakan nama yang benar-benar memenuhi syarat membuat nama yang sangat panjang untuk sebuah kelas. Nama yang panjang mengurangi keterbacaan kode dan juga menyulitkan coding. Ini nama kelas yang benar-benar memenuhi syarat nih ya. Java.util.scanner. New Java.util.scanner dalam sistem ini ya. Apakah ada alternatif untuk nama yang benar-benar memenuhi syarat? Nah, anggap Anda memiliki teman bernama Santi Ines Luis Vidal. Betapa melelahkannya memanggilnya dengan nama lengkapnya. Jika Anda biasa memanggil Santi saja, akan jauh lebih praktis. Ya. Demikian halnya dengan mengakses kelas Java dengan menggunakan nama yang benar-benar memenuhi syarat, sama melelahkannya dalam program Anda. Mari kita lihat apakah ada cara untuk menemukan hanya nama kelas, bukan nama yang benar-benar memenuhi syarat. Menggunakan statement impor atau pernyataan impor. Mengakses kelas dengan menggunakan nama yang benar-benar memenuhi syarat ini.
Anda dapat menghindari nama kelas yang benar-benar dengan menggunakan pernyataan impor. Anda meletakkan pernyataan impor di atas definisi kelas Anda. Seperti ini, import package.classname ya. Sebagai contoh, import Java Util Scanner, ini import statement, kemudian kelas definisinya ini. Bagaimana Anda mengimpor ke kelas tunggal? Anda dapat mengimpor satu kelas atau seluruh package untuk mengimpor satu kelas ke dalam program Anda. Anda menuliskan pernyataan impor seperti di bawah ini ya, pernyataan impornya. Kata kunci di import diikuti dengan nama paket titik, nama kelas. Ini package name dot nama kelas. Paket Java X dot swing. Java berisi pustaka lengkap untuk menyusun GUI. Pustaka ini yang disebut swing dapat diimpor ke dalam program untuk memberi Anda akses ke fungsionalitas GUI Java. Pustaka Wing atau Swing Library ini berada dalam paket Java X.Swing. Cara mengakses kelas dari paket Swing, ya paket Swing memiliki kelas JOptionPane. Kelas ini membuat beberapa jendela pop-up yang dapat digunakan untuk menampilkan string teks ke pengguna. Untuk menggunakan kelas JOptionPane ini, Anda harus terlebih dahulu mengimpornya ke dalam kelas Anda. Ya, import Java X.Swing.JOptionPane ya. Ini adalah pernyataan impor yang mengimpor kelas tunggal JOptionPane dari paket swing. Kemudian public class welcome, ini kelasnya belum selesai. Kita lihat berikutnya. Mengimpor kelas JOption. Anda kemudian dapat menggunakan JOptionPane untuk menampilkan teks dengan mengambil metode showMessageDialog dalam kelas JOptionPane. Ini kelas welcome, kemudian ini seperti utama, kemudian JOption.pane show message dialog null hello. Outputnya akan terlihat seperti ini. Bagaimana Anda mengimpor semua kelas dalam paket? Dalam sebuah paket, Anda dapat mengimpor semua kelas dalam package tertentu dengan menggunakan karakter wildcard atau X di pernyataan impornya. Anggap saja Anda ingin memperluas contoh sebelumnya dengan menggunakan dengan membuat instan kelas JFrame dan menambahkan referensinya ke JOptionPane seperti ini ya. Importing dua kelas dari swing package atau package swing, ini JOptionPane, JFrame juga ya. JFrame frame new JFrame. Kemudian JOption.pane show message dialog saja frame hello. Mengakses semua kelas dari paket swing. Ketika Anda mengakses lebih banyak kelas dari paket swing dalam program Anda, jumlah pernyataan impor juga meningkat. Untuk menghindari ini, Anda dapat mengimpor semua kelas dari paket swing dengan menggunakan karakter wildcard X di pernyataan impor seperti ini. Import Java X Swing, kemudian ini ganti semua pernyataan impor contoh sebelumnya dengan satu pernyataan impor seperti ini. Kemudian nanti akan ada permasalahan ketika bintang tadi ya. Termasuk beberapa pernyataan impor, Anda dapat menyatakan beberapa pernyataan impor dalam program Java untuk mengakses kelas dalam paket yang sama atau paket yang berbeda. Ini ya, mengimpor kelas dari paket yang sama, kemudian ini mengimpor kelas dari paket yang berbeda yang ini ya. Mengidentifikasi paket yang secara otomatis diimpor. Sejauh ini Anda telah menggunakan sistem .out.println to print teks ke konsol. Kelasnya display output nih public static ini hello how are you today. Namun Anda tidak perlu mengimpor paket untuk menggunakan metode ini dalam program Anda. Jadi bagaimana Java mengetahui apa yang harus dilakukan saat Anda memanggilnya? Paket java.lang ini ya. Jika Anda melihat pustaka Java, Anda akan melihat bahwa kelas sistem ditata dalam paket java.lang. Secara default, paket java.lang otomatis diimpor ke dalam semua program Java. Latihan 1, buka atau import dan buka project import text, import X gitu ya. Dipelajari, tambah add import.java-nya. Yang pertama, lakukan hal-hal berikut ini. Ganti nama yang benar-benar memenuhi syarat untuk mengakses komponen JLabel untuk pernyataan impor. Yang kedua, untuk mengimpor kelas dari paket util, ganti beberapa pernyataan impor ke satu pernyataan impor. Rangkuman, dalam
lesson ini Anda seharusnya sudah belajar cara mengakses kelas dengan menggunakan nama yang memenuhi syarat, menggunakan fungsi pernyataan impor, kemudian menggunakan pernyataan impor untuk mengakses kelas dalam package, memahami tujuan dari tanda bintang dalam pernyataan impor, kemudian mengidentifikasi paket yang secara otomatis diimpor. Baik, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.